Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang potensi Perang Dunia Ketiga gara-gara konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi geopolitik di Timur Tengah dan dampak perang Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat, telah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia atau UI, Yon Mahmud Ismail. Selamat pagi Pak Yon. Selamat pagi Mas Andro. Ya, terima kasih. Baik, Pak Yon, sebelum kita berdiskusi pada pagi hari ini selama 12 jam terakhir ini, bagaimana pengamatan Anda Pak terkait dengan eskalasi yang terus memanas di Iran? Gitu ya. Ya, nampaknya kan Makin parah eskalasi gitu terus ya. berlangsung ya. Iran sendiri juga menyatakan bahwa tidak akan bernegosiasi dan tidak ada ruang negosiasi karena Iran telah mendeklarasikan bahwa retaliasi perlawanan yang terhadap Amerika Israel itu akan terus dilakukan. Nah, sementara kita juga lihat pernyataan terbaru dari Donald Trump juga menyatakan bahwa perang akan berlangsung panjang hingga 4 sampai 5 minggu. Ini artinya situasi Gitu ya. ketidakjelasan di kawasan Timur Tengah itu akan berlangsung cukup lama, 1 bulan. Dan ini pasti dampaknya akan meluas. Apalagi dari Garda Revolusi juga sudah menutup Selat Hormuz ya dalam Itu waktu dia. yang kita prediksi sampai 1 bulan ke depan. Ini saya kira kondisi yang sangat berdampak ya kepada dunia global ya, karena Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas dari perdagangan berkaitan dengan minyak, hampir 20% yang kebutuhan dunia disuplai dari wilayah itu pasti akan terganggu. Nah, ruang Gitu ya. Jadi negosiasi ketika supaya menurun, berarti nanti demand-nya tadi kan mungkin tidak mencukupi gitu untuk demand-nya. Jadi orang banyak minta, barang yang nggak ada, harga pasti naik. Maka kok harga naik, misal BBM naik, kayak minyak tuh naik, berarti kemungkinan kebutuhan hidup juga bakal naik gitu ya. Jadi kan karena kita butuh minyak nih untuk transportasi. Nah, kalau misalnya harga transportasinya itu mahal gitu ya, untuk memindahkan satu tempat ke tempat lainnya mahal, maka harga-harga barang juga akan ikut naik. Nah, ini yang harus dilihat dampaknya ke kita juga gitu. Jadi perangnya jauh tapi dampaknya bisa kita rasakan juga gitu kan. Gara-gara suplai minyaknya itu terpotong tadi ya 20% terus sekitar segitu. Berarti kan banyak banget gitu. Sedangkan demandnya sedang dibutuhkan gitu kan. Jadi ini yang harus kita awasi gitu. Jangan sampai konfliknya di mana tapi dampaknya juga kita rasakan. tidak diberikan, bahkan kemudian targetnya Amerika dan Israel adalah menghancurkan semua fasilitas militer ya, udara, laut, dan juga rezim, maka ini bisa saja yang memang menjadi total war ya yang akan terus berlangsung karena tidak ada ruang negosiasi, maka pilihannya adalah zero sum game ya, Habis-habisan. either Amerika, Israel, atau kemudian Iran akan bisa saling menghancurkan. Saya kira kondisinya saat ini memang eskalasinya masih sangat tinggi ya. Eskalasi masih sangat tinggi. Pak Yon, kemudian ada tanggapan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat ini hanya sanggup bertahan dalam peperangan dengan Iran selama 2 minggu. Apa tanggapan Anda terhadap anggapan ini? Apakah Iran juga ini mampu untuk menahan serangan rudal Amerika Serikat dan juga Israel? Ya tentu kan dalam waktu yang sangat panjang ya, Iran sendiri tentu sudah mempersiapkan diri kemungkinan-kemungkinan terburuk ya ketika mereka harus melawan Amerika dan melawan Israel ya. Kalau toh kemudian ya Amerika hanya bisa bertahan beberapa minggu saja, itu kan tentu tidak hanya berkaitan dengan militer mereka, tetapi kan juga bagaimana tekanan publik ya internasional dan dalam negeri Amerika sendiri yang menolak adanya perang ini. Karena perang ini kan juga belum disetujui oleh Kongres. Nah, semakin lama perang berlangsung, pasti tekanan publik terutama dalam negeri Amerika akan sangat kuat. Nah, ini saya kira kemudian menjadi persoalan tersendiri ya. Sementara Iran dengan berbagai Tuh macam ya. Jadi nggak cuma masalah publik doang gitu. Jadi ngeliat wah ini mulai perang nih jadi masalah gitu kan. Banyak korban jiwa di sana, banyak barang yang rusak gitu kan. Jadi ketika bom meledak itu kan bisa aja berdampak ke warga sipilnya juga. Jadi itu bisa secara politik itu menurunkan apa ya, kayak standingnya dia gitu. Jadi misalnya, wah presiden ini mulai perang, jadi kan bukannya mencari kedamaian tapi malah membuat rusuh. Itu kan membuat citranya itu menurun gitu. Nggak cuma masalah politik saja tapi masalah ekonomi juga karena kan untuk menyediakan tadi ya roket-roket entah itu pakai pesawat untuk intercept gitu ya untuk mengantisipasi roket-roket tadi itu juga pasti butuh biaya gitu. Kalau misal satu roket itu berharga berapa ratus ribu dolar gitu kan, itu kan bisa mengguncang ekonomi di Amerika yang mungkin sekarang sedang mengalami kayak defisit gitu ya. Jadi ekonomi sedang lemah tapi pengeluaran malah makin tinggi khususnya di bagian militernya juga gitu. Jadi itu yang bisa mengurangi atau mempersingkat perangnya tadi kan. Kalau misalnya semakin lama berarti biaya yang dikeluarkan juga semakin besar ya. kekuatan yang dimiliki untuk bertahan ya dalam kondisi di embargo dan lain sebagainya sudah siap ya Gitu untuk ya. mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi menjaga kedaulatan dan kehormatan negaranya. Nah, ini saya kira menjadi faktor yang membuat Iran akan terus bertahan ya, tidak ada kata menyerah ya, selain kemudian bisa mempertahankan kedaulatan negara yang mereka miliki. Nah, ini kemampuan saya kira yang
ditunjukkan oleh Iran. Nah, serangan-serangan itu kan beberapa mungkin tidak diprediksi ya, apakah kemudian ke depannya ada kejutan-kejutan baru yang dilakukan oleh Iran yang bisa membuat ya Amerika berpikir ulang dan menawarkan negosiasi. Ini juga akan kita tunggu ya dalam waktu seminggu ke depan ini. Baik, mempertahankan kedaulatan Iran, Pak Yon sendiri tadi sempat menyinggung terkait dengan penutupan Strait Hormuz oleh Iran begitu. Menurut pengamatan Anda, langkah ini apakah sudah tepatkah, baik itu secara ekonomi dan juga politik? Nah, ini kan sebagai senjata satu-satunya terakhir ya yang dimiliki oleh Iran. Tidak ada pilihan lain untuk menekan ya publik internasional ya agar kemudian bisa menekan ya kepada negara-negara yang terlibat perang terutama Amerika dan Israel untuk memperhitungkan ya kondisi global yang akan terjadi ya ketika Selat Hormuz ditutup, dan itu adalah bagian dari penyaluran ya minyak dan gas ya dunia. Saya kira ini akan sangat mempengaruhi kondisi global ya. Jadi serangannya bukan hanya akan menimpa kepada Amerika, tetapi tujuannya juga akan menggoyahkan ya sistem ekonomi atau juga krisis global yang akan terjadi. Ini kan ibarat seperti disandra ya. Jadi kapal-kapal yang ratusan itu akan keluar kemudian diancam ketika melalui Hormuz akan ditembak. Ini kan juga tadi kita lihat ya bisa digunakan sebagai sandra, dan sewaktu-waktu apabila Amerika terus ya melakukan serangan dalam waktu yang lama pasti perdagangan akan terhenti. Nah, ini salah satu posisi strategis yang dimiliki oleh Iran, dan pasti dampaknya juga akan sangat besar ya kepada dunia global ya saat ini. Tuh, ya. Jadi kayak kita hidup bertetangga saja. Misal satu tetangga ini bermasalah, itu kita bisa terganggu juga kan dengan tetangga ini gitu. Jadi tetangga ini kayak misalnya si Iran ini. Iran tuh memiliki tadi letak yang geografisnya tuh sangat strategis karena melalui tadi ya Selat Hormuz itu. Jadi kalau Selat Hormuznya ditutup, itu kan bisa menghentikan perdagangan yang terjadi di Timur Tengah. Jadi banyak mungkin minyak jadi nggak bisa keluar gitu kan. Terus barang-barang yang mau masuk ke Timur Tengah juga bisa terhambat. Jadi ini bisa menekan secara internasional juga gitu. Kalau kita bermasalah, maka ini juga melibatkan dunia untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya dunia nggak mau terlibat, nggak mau cepat-cepat menyelesaikan, maka nanti dampaknya bisa dirasakan oleh dunia juga gitu. Jadi kayak ngasih sandra tadi kan, si kapal-kapal yang pengen melewati mungkin tuh barang, entah itu minyak gitu. Pokoknya yang mau melewati Selat Hormuz itu juga bisa terancam. Jadi sandranya adalah Selat Hormuz itu, atau enggak perdagangan yang terjadi di Timur Tengah. Pak, ini kan situasi di luar begitu ya Pak. Kalau lihat di situasi politik di dalam negeri Iran sendiri, apakah ini cukup kondusif untuk terus berperang dengan Amerika dan juga Israel, walaupun kita tahu ini perang ini baru berlangsung selama lebih dari 36 jam gitu Pak Yon? Oh ya, sehari lebih Ya, tuh ya. memang kalau kita lihat internal di Iran sendiri sebelumnya ya bulan yang lalu ya, dan itu kan terus berlangsung ya. Iran dilanda protes demonstrasi berjilid-jilid dalam waktu yang lama, kemudian menuntut turunnya rezim ya, ekonomi yang kemudian mengalami penurunan memang menjadi kelemahan ya yang dimiliki oleh Iran, sehingga kan dengan serangan ini Amerika berharap bahwa rakyat semuanya akan turun ke jalan menuntut dan menumbangkan rezim yang ada, mengganti rezim yang bisa sesuai dengan keinginan Amerika dan Israel. Tapi kan realitasnya tidak terjadi, tidak ada upaya yang serius dari rakyat mereka untuk menumbangkan rezim dan menghancurkan negara, karena kan pilihannya adalah apakah kemudian mereka mengganti rezim, kemudian membiarkan intervensi asing Amerika dan Israel untuk menguasai negara. Nah, ini kan persoalan kehormatan mereka. Maka bagi yang berusaha ya untuk mendukung Amerika, itu kan dipersepsikan, dianggap sebagai pengkhianat ya bangsa. Nah, persoalan intervensi asing itu kan juga sangat serius ya di Iran. Walaupun beberapa dari kalangan intelijen juga mulai goyah ya dengan saya kira terbunuhnya pemimpin Iran di negara mereka itu kan tidak lepas ya dari peran bagian dari intelijen yang sudah tersusupi ya oleh Mossad, sehingga banyak ya dari pemimpin mereka yang terbunuh. Tetapi secara real dalam masyarakat memang semangat untuk membela, mempertahankan negaranya dari intervensi asing masih sangat kuat, dan mereka siap untuk mengorbankan dirinya. Ini kan yang menjadi persoalan dan yang membuat perang ini akan lama, dan mereka siap bertahan ya dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Jadi kayak si negara Iran tuh ternyata diserang tuh nggak cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Gara-gara tadi ya banyak orang yang nggak setuju dengan rezimnya, karena kan rezimnya tuh dianggap sebagai diktator yang semena-mena menguasai dan tidak mensejahterakan rakyatnya. Jadi di sana mungkin inflasi tinggi gitu kan, gara-gara embargo perdagangan dan sebagainya, sehingga masyarakat yang protes ini itu jadi ancaman dari dalam negeri di Iran gitu ya. Jadi dari luar diserang gitu ya, dengan serangan-serangan roket, mungkin dengan embargo gitu kan dan sebagainya. Dari dalam negerinya juga diancam dengan tadi ya pihak oposisi yang tidak setuju dengan rezim yang masih berjalan di Iran gitu. Jadi luar dalam diserang gitu ya si negara Iran ini.
pembela sangat kuat ya Pak Yon. Pak Yon, kalau Anda lihat begitu negara-negara Arab Saudi, kemudian juga Qatar ini kan membela Amerika Serikat gitu. Berdasarkan dari pengamatan Anda dan juga secara sejarah sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa motivasi negara-negara ini untuk membela Amerika Serikat? Nah, Iran sendiri kan kemudian menjadi satu-satunya ya negara yang memakai strategis perlawanan ya terhadap ekspansi Amerika dan dominasi Israel di kawasan. Sementara negara-negara Arab sudah beralih ya, tidak lagi melawan atau membendung ekspansi Amerika dan ambisi Israel, tetapi mencoba untuk melakukan kerjasama. Artinya sepanjang Israel itu tidak mengusik kepentingan mereka, maka mereka cenderung ya untuk lebih fokus kepada kepentingan nasional. Nah, pada saat yang bersamaan sebenarnya kalau kita lihat momentumnya, bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika itu kan pada saat konsolidasi Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika dan negara-negara Arab Teluk itu kan juga menjadi anggota termasuk Indonesia. Jadi seperti bahwa mereka ya sudah dimasukkan pada kamar BOP kemudian dikunci dari luar, sehingga ketika Amerika dan Israel sebagai anggota BOP itu melakukan perang dan itu menyulut adanya konflik yang lebih luas, ya mereka menjadi tersandra untuk mengecam ya adanya ekspansi dan pelanggaran kedaulatan sebuah negara. Nah, pilihan bekerja sama dengan Amerika inilah yang membuat cenderung ya negara-negara Arab memilih jalan aman ya. Mereka akan mengurangi resiko akan terjadi pada negara-negara mereka, walaupun pada akhirnya sebagian wilayah mereka yang menjadi pangkalan militer juga mendapatkan serangan rudal dari Iran ya. Nah, ini yang kemudian mereka saya kira lebih banyak yang memilih menyelamatkan diri untuk tidak mau terlibat lebih jauh dan berusaha untuk melindungi kepentingan mereka, apalagi harus berkonfrontasi dengan Amerika dan Israel itu kan pasti resikonya sangat tinggi ya. Jadi karena Timur Tengah tadi ya tidak mau melawan secara langsung, jadinya mereka tuh menyerah gitu secara diplomatik gitu. Jadi kayak ngasih base-base militer gitu, sehingga apa ya, secara tidak langsung sudah tersusupi sama pengaruh-pengaruh Amerika dan Israel gitu. Jadi walaupun tidak menjajah secara langsung, tapi udah bisa menancapkan tadi ya lahan-lahan di sana untuk membangun apa ya, garda militer lah. Militernya kan sudah ada tuh base-base militernya. Jadi berarti kan sudah ada kayak perjanjian ya, kayak tadi ya, kalau misal di Timur Tengah itu berarti sudah tersusupi adalah pengaruh dari Amerika dan Israel, karena bangkai militer tuh sudah dibangun di sana. Itu makanya Iran tadi juga nggak menyerang cuma Israel saja, tapi pangkalan-pangkalan militer yang dibangun di atas tanah di Timur Tengah yang sudah tersebar banyak gitu. Jadi mungkin ada Qatar yang kena, mungkin Arab Saudi juga kena gitu, gara-gara ada pangkalan-pangkalan militer yang sudah didirikan oleh Amerika tadi gitu ya, untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Jadi negara mana begitu Pak yang memungkinkan untuk membantu Iran? Namun jangan dulu dijawab Pak, kita harus jeda iklan terlebih dahulu, dan pemirsa usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk berdialog bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia atau UI, Yon Mahmudi Ismail. Pak Yon, jadi kalau tadi kita lanjutkan dialog di segmen sebelumnya, negara mana Pak yang memungkinkan untuk membantu Iran sejauh ini? Ya tentu kan negara-negara yang membantu Iran ya mereka yang terafiliasi sejak lama ya dari poros perlawanan Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian milisi Kataib yang ada Hizbullah yang ada di Irak dan yang ada di Yaman. Nah, gejolak inilah yang memungkinkan untuk memperkuat posisi Iran di kawasan yang guna membendung serangan yang dilakukan oleh Israel dan juga oleh Amerika. Sementara negara-negara lain tentu tadi negara-negara Arab cenderung mengecam serangan Iran terhadap negara mereka karena di situ ada fasilitas Amerika. Nah, negara besar ya Cina dan Rusia ya. Rusia mengecam tapi kan masih fokus ya pada urusan perang di Ukraina yang belum selesai. Cina menjadi satu-satunya negara nampaknya yang secara tidak langsung membantu dan mendukung peralatan perang ya yang dimiliki oleh Iran. Artinya Cina sendiri juga berkepentingan ya untuk menjaga agar Iran tetap eksis karena kebutuhan energi Cina itu kan sebagian besar dipenuhi dari Iran dan sebagian besar produksi Iran itu dibeli ya oleh Cina, tetapi Cina tidak akan secara langsung terlibat begitu ya mendukung perang Iran ya, tetapi secara tertutup ya akan memberikan bantuan-bantuan teknologi yang memungkinkan agar Iran terus bertahan, karena dengan bertahannya Iran itu kan juga bisa membuat ya Amerika tidak lagi fokus ya pada kemungkinan konflik yang ada di Indo-Pasifik ya yang menyasar kepentingan Cina di kawasan. Nah, ini saya kira yang terjadi konstelasi yang ada, tapi tentu kemudian perang ini juga akan dibatasi dalam tiga Jadi kita bisa lihat berarti yang melawan Amerika itu kan jadi temannya Iran gitu kan, berarti antara Rusia, Cina, sama Iran gitu kan yang memiliki pihak oposisinya dari Amerika Serikat gitu. Karena kalau misalnya si Irannya jatuh, berarti kan teman-teman yang melawan si Amerika itu akan berkurang. Makanya tadi ya dari Cina mungkin akan mensupport, tapi secara tidak langsung, mungkin dengan teknologi, dengan informasi gitu ya, untuk
memperkuat pertahanan di Iran gitu. Karena kalau Iran jatuh berarti nanti suplai energi gitu kan, karena Iran tuh banyak minyaknya nih. Kalau misal minyaknya ini bisa dikuasai sama Amerika, berarti kan pengaruh Amerika itu akan semakin kuat, dan Cina yang harusnya mendapatkan sumber energi itu mungkin bisa diblokir atau diembargo, sehingga cadangan energi itu bisa menurun di Cina. Padahal kan Cina kan memiliki populasi yang paling banyak kan di dunia, sedangkan kalau energinya itu ditunda ataupun seret gitu ya, itu bisa menghambat perkembangan dari negara Cina juga gitu. Jadi itu yang bisa menjadi alasan kenapa Cina juga mungkin ikut campur walaupun secara tidak langsung. Amerika, Iran dan Israel ya. Sementara faksi-faksi yang membantu, kelompok-kelompok yang membantu Iran ya tidak jauh dari kelompok-kelompok yang sebelumnya memang sudah terafiliasi dengan poros Iran. Baik, Pak Yon, kemudian ketika kita melihat Rusia, kemudian juga Tiongkok, Prancis, Bahrain, dan Kolombia ini telah menyerukan pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB, di mana para anggotanya terpecah antara mendesak penghentian segera permusuhan dan juga menekan Iran untuk meninggalkan program nuklir. Pertanyaannya Pak, akankah PBB ini mampu untuk menyelesaikan hal ini? Ya memang pengalaman-pengalaman sebelumnya kan hampir persoalan perang di dunia itu tidak bisa dan tidak dapat diselesaikan oleh PBB ya, karena terkunci ya oleh veto yang dimiliki oleh 5 negara besar itu ya. Kalau dalam ini pasti nanti kan juga akan diveto oleh Amerika kalau memang tidak sesuai dengan tujuan perang yang mereka miliki. Berkaitan dengan pengayaan nuklir itu kan ya alasan ancaman-ancaman yang sepertinya kadang seperti mitos yang coba dikembangkan. Tapi alasan utama saya kira kan antara Amerika dan Israel itu memiliki perjanjian berkaitan dengan military maximum edge ya di kawasan, bahwa negara-negara di kawasan itu tidak boleh melebihi kekuatan militer, kekuatan perang, dan pertahanannya itu tidak boleh melebihi Israel, karena itu sudah menjadi sepakat, karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap Israel. Siapapun negara yang memiliki kekuatan melebihi dan mencapai batas maksimum pasti akan mendapatkan peringatan. Nah, bagi mereka yang memiliki kerjasama ya pasti penguatan pertahanan tidak akan diberikan. Bagi yang melawan ya resikonya akan dihancurkan. Nah, kondisi ketidakadilan ini saya kira yang menjadi penyebab, sementara PBB sendiri dalam beberapa hal hanya mampu untuk memberikan seruan, sementara implementasinya adalah seperti jauh panggang dari api, dan ini sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama sehingga menjadi PBB menjadi tidak efektif ya. Jadi kayak PBB itu jadi nggak netral yang harusnya bisa mendamaikan gitu ya dari negara-negara yang konflik, tapi karena hak vetonya tadi ya terlibat gitu, si Amerika kan memiliki hak veto. Nah, hak vetonya berarti kan karena Amerika terlibat dalam konflik ini, mereka yang kayak diskusi-diskusi yang bisa menghambat Amerika pasti akan ditolak sama si Amerika ini. Kalau udah ditolak sama salah satu negara yang memiliki hak veto, berarti nanti rencananya nggak bakal berjalan dengan lancar, karena nggak bakal berhasil gitu, karena si Amerika ini terlibat sama konflik tersebut. Makanya PBB ini dinilai tidak efektif untuk menjalankan tugas-tugasnya ketika negara yang memiliki hak veto itu terlibat dalam konflik tersebut. Ya, jadi dianggapnya wah ini buat apa PBB gitu, tapi tidak bisa menjalankan kewajiban yang harusnya tadi ya menyelesaikan perselisihan antar negara gitu kan. Jadi buat apa ada kalau misalnya tidak bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang harusnya mereka lakukan. Itu juga jadi masalah gitu kan. Memiliki dampak ya dalam setiap konflik yang ada selain seruan dan juga resolusi. Betul ya. Baik, terima kasih Yon Mahmudi Ismail selaku pengamat hubungan internasional Versi Indonesia telah bergabung bersama kami dan juga memberikan pandangannya. Kita harapkan juga bahwa eskalasi yang dilakukan oleh Israel, Amerika Serikat dan juga Iran ini dapat segera berakhir. Terima kasih Pak Yon Mahmudi telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro. Jadi itu yang bisa kita pelajari itu. Berarti keadaan tadi sana itu bukan yang menurun tapi terjadi eskalasi. Jadi masih mengirimkan roket-roket dari Iran ke negara-negara yang mungkin tadi ya terlibat sama perjanjian sama Amerika. Jadi pangkalan-pangkalan militer diserang gitu, Israel juga diserang gitu sama si Irannya gitu. Dan kita bisa ketahui bahwa alasan tadi kan karena ya Israel itu emang kayak proksinya si Amerika. Jadi kan Amerika tuh jauh tuh negaranya ada di mana, tapi dengan perwakilannya Israel gitu ya untuk mendirikan tadi kayak pengaruhnya gitu ya di Timur Tengah. Jadi yang dengan berdirinya Israel, dengan kuatnya Israel gitu ya, itu bisa mengendalikan kondisi yang ada di Timur Tengah. Tuh yang negara-negara lain gitu ya di Timur Tengah itu udah pada tunduk kecuali si Iran ini. Karena Iran tadi ya nggak mau ikut sama kebijakannya Amerika ini, karena Israel tuh dianggap kayak musuh gitu kan, dan akhirnya tidak tunduk, dan karena tidak tunduk akhirnya dihancurkan gitu. Karena dengan hancurnya Iran itu bisa si Israel ini mungkin bisa lebih mudah untuk mendirikan kekuasaannya gitu. Jadi kayak si Israel ini memang perwakilan dari Amerika di Timur Tengah gitu ya.
Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.